Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi present continuous tense. Nah, apa sih present continuous tense itu? We use the present continuous tense when we talk about an activity or event that is happening right now. The event is in progress at the time the speaker is saying the sentence. Kita menggunakan present continuous itu ketika kita membicarakan tentang sebuah aktivitas atau peristiwa yang sedang berlangsung saat ini. Kegiatan atau peristiwa tersebut sedang berlangsung ketika si pembicara mengatakannya. Jadi untuk present continuous ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung ya. Nah, berlangsungnya itu kapan? Nah, aktivitas yang sedang berlangsung pada saat ini. Karena present itu untuk menjelaskan peristiwa saat ini, sedangkan continuous itu menjelaskan aktivitas yang sedang berlangsung. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk contoh kalimatnya, nah di sini ada gambar anak laki-laki menonton televisi. Nah, kalau kita jadikan kalimat tersebut ke dalam present continuous tense menjadi I'm watching TV right now. Saya sedang menonton TV saat ini. Nah, jika diartikan seperti ini ya. I'm watching TV right now. Saya sedang menonton TV saat ini. Kemudian untuk gambar yang kedua, di situ ada murid-murid yang sedang berada di kelas. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang membersihkan kelas ya. The students are cleaning the classroom now. Murid-murid sedang membersihkan kelas sekarang. Nah ini ya, the students are cleaning the classroom now. Untuk gambar yang ketiga, Roy is fishing at the moment. Roy sedang memancing saat ini. Roy is fishing at the moment. Itu tadi merupakan contoh kalimat untuk present continuous tense. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat seperti itu? Nah, di sini ada aturannya ya, ada rumusnya dalam membuat kalimat present continuous tense. Nah, yang pertama di sini adalah statement. Statement di sini adalah untuk kalimat pernyataan ya, atau kalimat positif. I'm working. Nah, am di sini, I ini sebagai subjek. Am ini sebagai to be. Sedangkan working ini kata kerja dengan imbuhan ing. Jadi jika saya tuliskan di sini untuk rumus dari positif yaitu subjek ya, diikuti dengan to be, kemudian ditambah dengan verb ing ya, atau kata kerja bentuk ing ya. Contohnya tadi I'm working. I sebagai subjek, am sebagai to be. Working ini merupakan kata kerja dengan imbuhan ing yang artinya saya sedang bekerja. To be ini tidak bisa dirubah ya. Ini sama dengan pasangannya. Jadi kalau I ini pasangannya dengan am. Contoh yang kedua di sini ada subjek you kamu, we kita, they mereka. Nah, dari ketiga subjek ini, to be-nya adalah are, ya. Jadi kalian bisa menggunakan you are working. Kamu sedang bekerja. Atau bisa juga we are working. Kita sedang bekerja. Atau bisa juga they are working. Mereka sedang bekerja. Jadi dari ketiga subjek ini, yaitu you, we, dan they, itu kita menggunakan to be are, ya. Kemudian yang ketiga ada subjek he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk benda. Nah, ini kita menggunakan to be yang is, ya. He is working, dia laki-laki sedang bekerja. She is working, dia perempuan sedang bekerja. It is working, benda itu sedang bekerja. Jadi dari ketiga subjek ini, yaitu subjek he, she, it, itu kita menggunakan to be yang is, ya. Diingat-ingat ya, untuk I, to be-nya adalah am, you, we, they, to be-nya adalah are, he, she, it, to be-nya adalah is. Kita lanjut pada kalimat yang berikutnya, pada kalimat yang negatif.
Untuk kalimat negatif, di sini kita lihat contohnya, I'm not working. Nah, di sini kan I sebagai subjek ya. Kemudian am sebagai to be. Kemudian ada tambahan not diikuti dengan verb ing. Di sini saya akan tuliskan rumusnya. Subjek, kemudian diikuti dengan to be, kemudian not, kemudian verb ing. Ya, seperti ini. Verb saya singkat dengan V saja ya. Verb ini merupakan kata kerja. Subject to be, not verb ing. I'm not working. Saya tidak sedang bekerja. You are not working. Kamu tidak sedang bekerja. We are not working. Kita tidak sedang bekerja. They are not working. Mereka tidak sedang bekerja. He is not working. Dia laki-laki tidak sedang bekerja. She is not working. Dia perempuan sedang tidak bekerja. It is not working. Itu tidak sedang bekerja. Jadi masih sama ya pasangan to be-nya. Untuk I pada kalimat yang negatif menggunakan am not. Untuk you, we, dan they menggunakan are not. Untuk subjek he, she, dan it menggunakan to be is not. Ya. Lanjut pada kalimat yang berikutnya yaitu question. Nah, question ini untuk pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan bagaimana cara membuatnya? Di sini kita menggunakan am I working? Apakah saya sedang bekerja? Are you working? Apakah kamu sedang bekerja? Are we working? Apakah kita sedang bekerja? Are they working? Apakah mereka sedang bekerja? Is he working? Apakah dia laki-laki sedang bekerja? Is she working? Apakah dia perempuan sedang bekerja? Is it working? Apakah ini sedang bekerja? Jadi bisa kita simpulkan untuk rumus pada kalimat yang pertanyaan atau question. Di sini yang awal kita menggunakan to be ya, to be terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan subject, diikuti dengan verb ing. Jangan lupa di akhir kalimatnya diberi dengan tanda tanya. Untuk dua tabel di bawah ini ada contraction pronoun plus be. Nah, ini merupakan singkatan ya. Singkatan yang digunakan untuk gabungan subjek dan juga to be. Nah, kita lihat di sini. Untuk I, subjek I itu kan to be-nya adalah am ya. Kalau disingkat itu menjadi I'm working ya. I am menjadi am working. Untuk subjek you, we, dan juga they, ini kan to be-nya adalah are, ya. Kalau disingkat menjadi you are working. We are working. They are working. Sedangkan untuk subjek he, she, dan juga it, ini kita menggunakan to be is, ya. Kalau disingkat menjadi he is working. She is working. It's working. Nah, ini pada kalimat yang positif. Nah, kalau tabel yang di bawah ini ada contraction be plus not, ini digunakan dalam kalimat yang negatif ya. Sama seperti tadi, singkatannya, namun ini digunakan pada kalimat yang negatif. Untuk is dan not disingkat menjadi isn't. He isn't working. Untuk are dan juga not disingkat menjadi aren't. They aren't working. Berbeda dengan is dan are yang bisa disingkat ya. Kalau am ini tidak bisa. Coba perhatikan gambar berikut ini, kemudian rubahlah kata kerjanya ke dalam bentuk present continuous tense. Nah, kita lihat di sini gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah tidur ya. Untuk kata kerjanya atau verb-nya adalah sleep ya. Nah, sleep ini jika kita rubah ke dalam bentuk present continuous menjadi sleeping ya, ditambahkan dengan ing, sleeping. Untuk gambar yang kedua di sini ada gambar bermain bola basket, play basketball. Nah, kita tambahkan ing pada kata play ya, menjadi
playing basketball. Sedang bermain bola basket. Gambar yang ketiga ini adalah memasak. Memasak itu adalah cook. Nah, kalau kita rubah ke dalam present continuous tense menjadi cooking, ya, artinya sedang memasak. Gambar yang keempat ini adalah menggambar atau paint. Nah, kalau sedang menggambar menjadi painting, ya, sedang menggambar, painting. Berikut adalah ketentuan untuk menambahkan ing pada akhir kata kerja. Yang pertama adalah dengan ejaan normal, penambahan ing langsung ditempatkan di belakang kata. Contohnya pada kata read, kita tambahkan ing menjadi reading. Kemudian kata berikutnya adalah go, pergi, kita tambahkan ing menjadi going. Do, melakukan, kita tambahkan ing menjadi doing. Nah, berbeda dengan aturan yang kedua. Jika kata kerjanya diakhiri huruf L dan didahului satu huruf vokal, maka huruf L digandakan. Kemudian ditambahkan ing. Contohnya pada kata control. Control ini kan diakhiri dengan huruf L, ya. Namun sebelum huruf L ini ada huruf vokal, yaitu huruf O. Jadi ketentuannya untuk kata yang seperti ini, kita harus menggandakan atau menambahkan huruf L, ya. Baru kemudian ditambahkan dengan ing. Menjadi controlling. Kemudian pada label. Nah, label ini juga diakhiri dengan huruf L, kemudian sebelum huruf L ini ada huruf vokal, yaitu huruf E, ya. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk present continuous menjadi labeling. Nah, kalau kata stop ini kan diakhiri dengan huruf P. Nah, P ini kan juga termasuk huruf konsonan, ya. Konsonan itu selain A, I, U, E, O, ya. Ini juga sebelum huruf P ada huruf vokal, yaitu huruf O. Nah, kalau kita rubah ke dalam present continuous tense menjadi stopping. Nah, kita double P-nya, ya. P-nya kita gandakan. Kemudian untuk aturan yang ketiga, kata kerja yang diakhiri dengan satu huruf konsonan dan huruf E, maka huruf E dihilangkan. Kemudian ditambahkan akhiran ing. Contohnya pada kata love, love ini kan diakhiri dengan satu huruf konsonan, yaitu pada huruf V, ya. Kemudian huruf vokal, ya, huruf vokalnya adalah huruf E. Nah, maka E-nya ini dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan ing, menjadi loving. Nah, E-nya sudah tidak ada lagi di sini, ya. Kemudian pada kata make, make ini juga diakhiri dengan huruf E, kemudian sebelum E ini ada huruf konsonan. Jadi, E-nya ini kita hilangkan, menjadi making. Kemudian pada kata give. Give ini huruf konsonannya ada satu, yaitu pada huruf V, kemudian diakhiri dengan E. Nah, ini juga sama. Give, E-nya kita hilangkan menjadi giving. Kemudian untuk aturan yang berikutnya, kata kerja yang diakhiri dengan huruf IE, maka huruf IE diubah menjadi Y. Kemudian ditambahkan akhiran ing. Nah, contohnya pada kata lie. Lie ini kan huruf akhirnya I dan E, ya. Jadi, I dan E-nya ini kita ubah menjadi Y, kemudian ditambah dengan akhiran ing, menjadi lying. Kemudian pada kata tie, tie ini juga diakhiri dengan huruf IE. Nah, IE-nya ini kita hilangkan menjadi huruf Y, kemudian ditambah dengan ing, ya, menjadi tying. Die juga sama, IE ini dihilangkan, dirubah ke dalam huruf Y, kemudian ditambah dengan ing, menjadi dying. Untuk aturan yang berikutnya, kata kerja yang hanya satu suku kata dan diakhiri dengan satu huruf vokal dan huruf konsonan, maka huruf konsonan akhirnya digandakan. Kemudian ditambahkan akhiran ing. Contohnya pada kata cut. Nah, cut ini kan terdiri dari satu suku kata, ya. Kemudian hanya terdiri dari satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Maka di bentuk present continuous-nya kita tambahkan
huruf konsonan yang akhir, ya, yaitu huruf T, kemudian ditambah dengan ing. Begitu juga dengan kata run. Run ini artinya berlari. Nah, run ini kan juga satu suku kata, kemudian terdiri dari satu huruf vokal, kemudian satu huruf konsonan. Jadi kita menambahkan satu huruf konsonan yang terakhir ditambah dengan ing, ya, menjadi running. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk kata yang berakhiran huruf W, X, dan Y. Setelah penjelasan tentang present continuous tense, nah mari kita berlatih untuk mengerjakan soal berikut ini. Lengkapi kalimat berikut dengan kata kerja yang ada di dalam kurung. Nah, nanti kata kerja yang ada di dalam kurungnya ini kalian rubah ke dalam bentuk present continuous tense diikuti dengan to be yang sesuai dengan subjeknya, ya. Contohnya di sini. Kahirul and I on our project. Nah, kata kerjanya yang ada di dalam kurung ini adalah kata work. Nah, di sini kita menambahkan ing untuk kata kerjanya menjadi working. Nah, jangan lupa kita juga menambahkan to be, ya. To be-nya di sini adalah are karena subjeknya adalah Kahirul and I. Nah, ada dua orang, ya. Jadi di sini kata gantinya untuk Kahirul dan saya itu adalah kita, sehingga to be-nya menggunakan are, ya. Kahirul and I are working on our project. Khairul dan saya sedang mengerjakan proyek kita. Nah, coba yang nomor 1. Amin and Sinta, a cake for the party. Kata kerja yang ada di dalam kurung ini adalah kata make. Jawaban yang tepat bagaimana? To be-nya adalah are, kemudian ditambah dengan making. Amin and Sinta are making a cake for the party. Amin dan Sinta sedang membuat kue untuk pesta. Untuk nomor 2, I for a call from my parents. Kata kerjanya adalah wait. I'm waiting for a call from my parents. Aku sedang menunggu telepon dari orang tuaku. Untuk nomor 3, you too fast. Kata kerjanya adalah walk. You are walking too fast. Kamu sedang berjalan terlalu cepat. Nomor 4, we our next holiday. Kata kerjanya adalah plan. Are planning. We are planning our next holiday. Kita sedang merencanakan liburan kita selanjutnya. Nomor 5, the sun beautifully today. Kata kerjanya adalah shine. The sun is shining beautifully today. Matahari sedang bersinar dengan indah hari ini. Nomor 6, Rayhan is in the kitchen. He the dinner. Kata kerjanya adalah cook. He is cooking the dinner. Dia sedang memasak untuk makan malam. Salma a shower. Kata kerjanya adalah have. Is having. Salma is having a shower. Salma sedang mandi. Untuk nomor 8, Daddy someone now. Kata kerjanya adalah call. Is calling. Daddy is calling someone now. Ayah sedang menelpon seseorang sekarang. Nomor 9, my little sister to walk now. Kata kerjanya adalah learn. Adik perempuanku sedang belajar berjalan sekarang. Nomor 10, the girl, the floor. Kata kerjanya adalah sweep. Is sweeping. The girl is sweeping the floor. Perempuan itu sedang menyapu lantai.